Salam budaya. Om Swastiastu. Rahayu, 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 rahayu. Pada kesempatan hari ini, saya atas nama Pak Yanto akan memberikan suatu pencerahan sedikit tentang apakah arti kehidupan. Hidup dan kehidupan itu sangat berbeda. Kehidupan yaitu menjalani suatu aktivitas kegiatan pada saat hidup. Nah, itulah inti sari dari kehidupan. Tapi kalau hidup, segala sesuatu yang sudah hidup, yang sudah ada dan hidup, itu namanya hidup. Contoh, manusia hidup. Karena apa? Karena pada diri manusia itu ada yang namanya hidup atau daya hidup, kekuatan hidup yang menyelimuti pada diri manusia. Contoh, dikatakan mati. Orang dikatakan mati. Karena apa? Karena daya hidup pada diri manusia itu sudah tidak berfungsi. Contoh, orang mati padahal lengkap, hidung ada, semuanya melengkap. Terus mengapa mati? Karena pada diri yang ada di dalam tubuh manusia itu sudah tidak berfungsi. Tidak ada daya hidup atau apa? Kemampuan hidup. Nah, itu namanya hidup. Tapi kalau kehidupan, karena sudah hidup, kita hidup menjalani suatu proses atau kegiatan yang ada pada saat kita hidup atau kita ada di dunia untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pada diri manusia. Nah, itu namanya kehidupan. Kadang-kadang kan orang itu kalau kita menggunakan suatu kalimat hidup dan kehidupan itu hampir sama. Tetapi kalau kita teliti bahwa hidup dan kehidupan itu sangat berbeda. Nah, itu pengertian dari hidup dan kehidupan. Terus kita akan menjawab tentang hidup. Hidup itu kalau kita katakan jangan terlalu sepaneng atau jangan terlalu serius, santai-santai saja. Namanya hidup. Karena sudah sejak dulu hidup kok. Nah, contoh hidup itu bahwa hidup itu ya saat ini, detik ini. Contoh saya berbicara ini namanya hidup. Berarti jadi hidup itu ya hidup di sini dan saat ini. Kita bisa menikmati, memahami dan menghayati pada saat hidup saat ini. Kalau hidup yang lalu itu masa lalu. Yang tidak bisa kita ulang-ulang lagi, kita kembali lagi ke masa lalu. Itu hanya kenangan pada saat kita hidup saat ini. Kalau hidup akan datang, kalau hidup yang akan datang itu cuma angan-angan. Belum tentu kita bisa hidup masa datang ini. Oh, 10 tahun nanti saya akan beli rumah. Itu cuma suatu program atau suatu angan-angan atau suatu rencana. Itu belum tentu terjadi. Kenapa? Kita loh belum tentu 10 tahun lagi bisa hidup. Nah, jadi hidup itu saat ini dan kita harus bisa memahami, menikmati, merasakan pada saat itu. Wong hidup dibuat sepaneng, yang gak repot. Hidup ya kita jalani, kita rasakan, kita nikmati pada hari ini, kita nikmati. Lupakan saja pada masa lalu. Hidup masa lalu, katakanlah itu masa lalu lah, kenang-kenangan. Jangan kamu terbawa masa lalu, kamu terbawa pada saat ini. Ya kamu kan sepaneng nanti. Kamu akan pikiran-pikiran Anda itu. Karena kalau kita selalu memikir masa lalu, kita tidak akan berkembang karena takut. Akhirnya menyebabkan jiwa kita, diri kita menjadi minder. Alah, hidup kok yang tidak ada gunanya.
hidup hanya seperti ini. Berarti harus mau bisa memberikan semangat pada diri pribadi. Hidup ya saat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya karena kesempatan hidup itu luar biasa. Belum tentu kita 3 hari lagi, 4 hari lagi, 5 hari lagi bisa hidup. Itu hanya suatu apa itu namanya angan-angan, keinginan. Lah, keinginan angan-angan itu hanya bekerja pada pikiran. Berarti kamu itu hidup yang sebenarnya bukan yang ikut dengan pikiran. Memang pikiran itu harus diselaraskan. Nah, tapi kalau kita itu diatur pikiran, ya gimana? Kita mikir ini, mikir ini, mikir ini, mikir ini. Lah, berarti diri kita itu sebagai budak daripada pikiran. Budak. Padahal pikiran itu bukan diri yang sebenarnya. Itu hanya perangkat pada diri manusia bagian kecil. Berarti kalau kita itu hidup tidak terlalu memikirkan sesuatu, berarti kamu kenikmatan hidup itu kamu berkurang. Nah, ingat kamu selama hidup, kalau kita serius bekerja serius dengan hidup dengan serius, padahal hidup itu hanya sebentar. Ibaratnya orang Jawa itu uripi ibaratnya mampir ngombe. Memang betul. Berapa tahun bisa mencapai hidup itu? 70 tahun, 75, 80, 90 itu kadang-kadang. Dengan adanya itu kita harus menikmati, merasakan hidup saat ini. Saat ini loh, detik ini, saat ini pada saat hidup dinikmati. Jangan terlalu kita serius. Jangan terlalu kita serius, hidup itu kita serius, sepaneng berpikir, segala itu berpikir, berarti kenikmatan hidup itu berkurang. Berarti hidupmu hanya mengikuti dari pikiran-pikiran Anda yang terlalu liar, itu namanya. Toh kita itu hidup, misalnya kita sudah tua, dengan keluarga sangat damai, sejahtera. Yuli, itu, mah belikan es, kamu beli. Ada anak yang tersayang pulang dari rumah membawa sate. Mah ini mas, saya sate, saya makan. Wah itu dinikmati. Tapi kalau kamu terlalu serius, toh yang kamu sayang, yang kamu banggakan, kalau kamu meninggalkan atau sudah hidupnya sudah tidak berdaya, sudah meninggal ke dunia, atau cara basa Jawane sudah mati, itu hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari masih mengingat Anda. Oh, tapi setelah itu sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lupa segala-galanya. Dengan kasih sayangmu, dengan cintamu, kalau ada apa-apa kamu memberi sesuatu, ini loh, itu hanya dikenang pada saat kamu memberi. Nah, saat kamu memberi. Tetapi kalau kamu sudah meninggal, nah, belum tentu loh kamu diingat terus-menerus. Mungkin pada saat hari H meninggal ada tangisan karena tapi kalau setelah itu paling lama seminggu lupa. Nah, oleh karena itu, kenapa Anda hidup itu sangat serius sekali, tidak bahkan semuanya untuk orang lain, untuk ini. Tetapi kamu lupa, kamu harus bisa memahami, menyadari diri kita bahwa kita itu hidup harus bisa menikmati. Kalau tidak menikmati, wah kamu dibudak oleh pikiran yang liar itu. Ya, sekian, terima kasih di pencerahan dari arti hidup dan kehidupan. Intinya yaitu kita jangan terlalu serius untuk menjalani suatu kehidupan, karena hidup sudah tercipta sebelum Anda hidup di dunia. Terima kasih, salam budaya.
Om Swastiastu, Rahayu, 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 mulyane jagat. Dah.